Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul kajian kita pada malam ini adalah Rasulullah, suri tauladan atau qudwah alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah hasanah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada bagimu pada diri Rasulullah apa yang ada? Suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Rasulullah ini betul-betul bisa dijadikannya sebagai suri tauladan, contoh yang terbaik. Ternyata tidak kepada semua orang juga bisa menjadikan Rasulullah sebagai contoh yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dia mengatakan hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwali wa af'ali wa ahwali. Ayat yang mulia ini adalah dasar utama disyariatkannya kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataannya, perbuatannya dan kondisi-kondisinya, ahwalnya, keadaan-keadaannya. Kalau kita lihat Imam Bukhari membuat judul dari kitabnya Sahih Bukhari itu adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar. Jami' itu adalah yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, yang bersanad, nyambung sanadnya, yaitu merupakan ringkasan, tidak semuanya dicantumkan situ, tapi ringkasan. Artinya apa? Dipilih-pilih. Li sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sunnahnya Rasulullah.
wa ayyamihi, dan hari-harinya, wa umurihi, dan keadaan-keadaannya. Jadi ulama hadis mereka menjadikan jati diri Rasulullah SAW sebagai objek yang mereka kaji. Perkataannya, perbuatannya, sampai diamnya Rasulullah bagaimana, geraknya Rasulullah bagaimana. Kenapa ini dijadikan sebagai suri tauladan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan sebagai petunjuk bagi manusia. Maka beliau adalah contoh yang paling baik. Dan qudwah yang hasanah bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Dan orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan di bumi dan juga tidak menginginkan kerusakan di permukaan bumi. Maka Nabilah contohnya. Tapi kalau ada orang yang mengharapkan dunia, kedudukan dunia, maka mereka tidak bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya. Apalagi kalau seandainya dia tidak percaya dengan akhirat, dia tidak akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai qudwahnya. Apa yang dimaksud dengan qudwah? Qudwah itu adalah ismun liman yuqtada bihi. Qudwah itu adalah sebutan atau nama bagi orang yang dijadikan panutan. Orang yang menjadi panutan maka dia ada nama qudwah. Lalu katakan fulan qudwah. Ini si fulan adalah panutan. Ya, jika dia termasuk orang-orang yang manusia di sekitarnya mencontoh langkah-langkahnya dan mengikuti cara hidupnya, maka namakan dengan qudwah. Kalau kita lihat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah butuhnya kita pada saat ini untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi banyaknya dakwaan-dakwaan yang batil pada zaman yang mana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala berupaya menebarkan fitnah syubhat dan fitnah syahwat untuk menghalangi orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman kita sekarang ini krisis qudwah. Susah kita mencari qudwah. Ya, orang yang hidup nggak bisa. Makanya untuk mencontoh itu, kalau di pepatah Minang apa? Ya, membiak tuah ke yang manang. Membiak contoh kepada yang sudah. Sebab yang akan datang nggak ada jaminan dia itu tidak berubah. Makanya salaf mengajak kita ini mencontoh para salaf. Para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ulama-ulama kita yang mereka sudah orang yang sudah meninggal ini orang yang terjamin dari perubahan. Tapi orang yang masih hidup, saya atau yang lain, apa yang menjamin ke depan ini tidak berubah? Makanya harus kita punya
pegangan kuat. Apa pegangannya? Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada seseorang yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, sudah. Ya. Tidak bisa kita jadikan jati diri seseorang jadi segala-galanya. Tidak. Tapi harus ada barometernya. Siapapun dia. Jika dia, walaupun kita cintai sebelumnya, tapi ketika dia sudah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala. Qudwah hasanah yang bagi seorang muslim hendaklah dia selalu mengikutinya, berjalan jalannya. Semua perkataan dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah yang layak untuk dicontoh. Di depan saya ini ada sebuah buku yang luar biasa. Ini buku berbicara tentang Nabi itu sebagai qudwah. Yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada ayat yang sudah kita bacakan tadi. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah menjadi imam, menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi seorang yang muslih, orang yang melakukan perbaikan. Kita mau merubah, memperbaiki kampung kita. Bagaimana caranya? Apakah dengan emosional yang kita miliki? Atau bagaimana? Karena Nabilah contoh yang terbaiknya. Sebagai guru, kita sebagai guru, bagaimana Rasulullah sebagai guru? Juga adalah contohnya. Sebagai seorang suami. Sudahkah kita mencontoh bagaimana kehidupan Nabi dalam keluarganya sebagai seorang suami? Sehingga kita, para suami, sikap dia dengan sebagai bapak. Bagaimana seorang bapak dengan anak-anaknya? Sebagai seorang kakek, bagaimana dengan cucu-cucunya? Bagi seorang atau komandan, bagaimana dengan anak buahnya? Ini kita jadikan Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencontoh para nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 90, Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Itulah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Ini di ujung menjelaskan tentang nabi-nabi, kemudian di ujungnya mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Maka dengan hidayahnya lah contohlah apa yang telah mereka lakukan para nabi, ya, dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Ibnu Katsir mengatakan fabihudahu muqtadih, ai iqtadi wattabi'. Dengan petunjuknya contohlah
yakni ikut contohlah dan ikuti. Dan ini, ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada Rasulnya. Maka umatnya juga mengikuti Rasulullah SAW pada apa yang disyariatkannya dan pada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan, wa fi qisasil anbiya ibratun lil mu'minina bihim. Dalam kisah-kisah para anbiya, kalau kita melihat Al-Quran itu secara tema besarnya Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah kisah-kisah, yang kedua adalah tauhid, yang ketiga adalah syariat. Itu tema besarnya. Kisah-kisah, kisah para nabi dengan kaumnya, ya. Maka Syekhul Islam itu mengatakan di dalam kisah-kisah para nabi itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang mukmin, sehingga orang mukmin bisa mengambil pelajaran dari kisah itu. Fa innahum la budda an yabtalu bima huwa aktsaru min dzalik. Bahwasanya orang-orang mukmin itu boleh jadi mereka itu akan diuji sebagaimana para anbiya dahulu juga telah diuji. Dengan adanya kisah-kisah itu mereka akan bisa untuk mencontoh, ya. Wala ya'asu idza ibtalu bidzalik. Maka orang mukmin tidak akan berputus asa ketika mereka diuji seperti apa yang diuji para nabi sebelumnya. Wa ya'lamu annahu qad ubtuliya bihi man huwa khairu minhum. Maka orang mukmin ini mereka mengetahui bahwasanya telah diuji dengan ujian orang yang lebih baik dari mereka. Kalau seandainya orang mukmin diuji, apa ujiannya? Ujian kezaliman yang merajalela. Coba kita lihat bagaimana Nabi Musa diuji dengan Fir'aun. Ya, diuji. Kondisi yang seperti itu, bagaimana orang-orang pengikut Nabi Musa diuji dalam kondisi itu. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari situ bahwasanya adalah kita bersabar. Sebagaimana orang-orang sebelumnya juga bersabar dengan ujian yang ada. Wa kanatil aqibatu ila khair. Kesudahan dari proses ujian itu adalah kepada kebaikan. Falyatayaqqan al-murtab. Orang yang ragu dia akan menjadi yakin. Ya. Wa yatabil mudhnib. Orang yang berdosa dia akan bisa bertobat. Wa yaqwa imanul mu'min. Iman orang mukmin itu akan kuat. Fabiha asihul ittisa'u bil anbiya. Maka dengan itu kita bisa mencontoh para nabi bagaimana mereka dahulunya. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan yang kita bisa mengambil contoh dari nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Yang pertama adalah al-quwwatu fi ta'atillah ta'ala wa ibadatihi. Bahwasanya para nabi-nabi dahulu itu adanya kekuatan pada diri mereka dalam ketaatan kepada Allah dan dalam beribadah. Maka hendaklah kita berupaya juga punya kekuatan di dalam kita taat kepada Allah dan dalam beribadah. Sifat yang mulia ini merupakan sifat yang paling menonjol dalam kehidupan para anbiya, para nabi. Di mana mereka adalah manusia yang paling banyak beribadah
paling banyak mengerjakan salat, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di antaranya ada surat Shad ayat 45, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami. Siapa? Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ulil aidi wal absar ay ulil quwwati fil ibadah wal ilmi bi amrillah. Orang yang memiliki kekuatan dalam beribadah dan yang paling berilmu di dalam Allah. Ini bagaimana para anbiya itu adalah orang yang kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan solat dan dari keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, kabulkan. Di antara juga adalah para anbiya kasratu dzikrim lillah. Para anbiya itu adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shiddatu tadarru'uhim wa du'aihim lahu subhanahu ma quwwat ibadatihim. Mereka sangat bertadarru', berharap kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah di samping ibadah mereka yang tinggi. Ini yang dilakukan oleh para anbiya. Dan hendaklah kita contoh mereka dalam beribadah, dalam banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para anbiya juga adalah orang-orang yang sangat khusyuk dan menangis ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita juga melakukan hal demikian. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Beliau mengatakan, Wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Aku berharap, demi Allah aku berharap, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan paling mengetahui apa yang bisa aku hindari. Rasulullah SAW adalah orang yang lebih mengetahui hal yang demikian. Dan kita lihat juga bagaimana Nabi SAW selalu juga dia berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini berharap untuk tetap takut kepada Allah. Dan hendaklah juga kita mencontoh beliau dalam hal ini. Kemudian mencontoh para anbiya dengan mereka ini adalah orang yang sangat kuat ilmu mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya adalah orang yang mewariskan ilmu. Sehingga kalau ketika kita belajar tentang keutamaan ilmu, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Fa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Walakin warathul ilma. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Wa man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, ilmu itu berarti dia mengambil keuntungan yang besar. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa faktor. Yang pertama, karena kehidupan beliau adalah kehidupan manusia yang paling sempurna.
Kalau kita cari manusia semuanya yang hidupnya sempurna, hanya satu-satunya adalah Rasulullah. Makanya kita harus mencontoh beliau. Kehidupan yang sempurna, maka kita contohlah beliau. Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau berdasarkan ilmu Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah utuslah atau Allah pilihlah beliau dari semua manusia. Kalau itu yang terjadi, makanya mesti kita harus mengenal akan kehidupan beliau yang penuh berkah. Kita ikutnya. Sudahkah kita membaca sejarah kehidupan Rasulullah? Bagaimana kehidupan dia sehari-hari? Ya, kehidupan yang penuh berkah, yang terjadi, yang berlaku selalu di bawah pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat contoh yang terbaik kehidupan adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah sebagai solusi untuk menyelamatkan umat jika umat itu sendiri mau mencontoh kehidupan Rasulullah. Yang kedua, kenapa kita mengikuti atau mencontoh Rasulullah SAW? Karena mencontoh Rasulullah itu adalah sebuah ketaatan kepada perintah Allah. Karena Allah yang memerintah kita untuk mencontoh Rasulullah SAW. Pada ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Juga dalam surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi urusan Nabi. Amr Nabi itu, amrihi, ha ini kembali kepada Rasulullah. Karena ayat 62 dan 63 itu redaksinya adalah kepada Rasulullah. Bukan perintah Allah. Ya, perintah Rasulullah. Maka hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, antusibahum fitnatun, waspada terhadap ditimpakan kepadanya fitnah atau ditimpakan kepadanya azab pedih. Maka mengikuti Rasulullah adalah bagian dari ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita mencontoh atau menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita? Karena Allah menjaga beliau. Allah melindungi beliau. Allah melindungi beliau dari kesalahan, dari dosa. Kalau seandainya kekeliruan terjadi pada beliau, Allah tidak biarkan. Maka kalau seandainya Rasulullah adalah manusia yang paling suci, tidak memiliki kesalahan, maka dialah satu-satunya manusia yang pantas untuk kita jadikan sebagai contoh. Apa norma-norma yang kita tanamkan misalkan di lingkungan masyarakat kita? Ada enggak orang bisa kita menjamin norma yang sudah ditetapkan? Siapa contohnya dari masyarakat kita? Mungkin boleh jadi si A pada saat itu. Mungkin besok boleh jadi dia berubah. Berapa orang yang tadinya disanjung-sanjung karena dia adalah baik, ternyata dengan berlalunya waktu, ya, terjadi perubahan. Terjadi sekali ayah gadang, sekali ayah gadang, tapian pun akan berubah. Ya.
dengan kondisi, berubah dengan zaman. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW dijamin oleh Allah, terjaga, tidak berdosa, terjaga dari kesalahan. Kalaupun ada terjadi sebuah keliruan, tidak dibiarkan oleh Allah. Seperti dalam surat Abasa wa Ta'ala. Nabi berharap masuknya Islam orang-orang pemuka-pemuka Quraisy. Harapan ini baik. Tapi ada orang yang betul-betul pengen untuk masuk ke dalam agama Islam, terabaikan. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa beliau itu adalah terjaga dari kesalahan. Maka beliaulah yang pantas untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Yang keempat, kenapa kita mencontoh Rasulullah SAW? Karena di dalam kehidupan beliau banyak ibrah yang bisa kita ambil. Karena di dalam mempelajari riwayat hidup beliau terdapat banyak pesan-pesan, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang bisa kita ambil. Baik itu yang berhubungan dengan iman dan tauhid, atau akhlak dan perilaku, atau dengan kebiasaan beliau dan hidup beliau, atau di dalam kesabaran beliau dalam berdakwah, atau kesabaran beliau untuk menghadapi antara al-haq dengan yang batil. Bagaimana beliau menghadapinya? Banyak sekali pelajaran bisa kita ambil. Kemudian yang kelima, karena mencontoh Nabi SAW adalah merupakan syarat untuk kemenangan dan kejayaan. Nabi syarat supaya kita mendapatkan kejayaan dan kemenangan adalah mencontoh Rasulullah SAW. Bila kita tidak mencontoh Rasulullah dalam perkataannya, perbuatannya, dalam kehidupannya, dan kita tidak mengikuti langkah-langkah beliau, maka kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Kita tidak akan mendapatkan. Sebagai contoh, kenapa kaum muslim untuk perang Uhud mengalami kesalahan? Kaum muslimin mendapat kekalahan dalam perang Uhud itu disebabkan karena ada sebagian di pasukan tidak mengikuti perintah Rasulullah. Apa yang diperintahkan Rasulullah? Tanah yang ditunjuk oleh Rasulullah 50 orang yang berada dalam bukit pasukan memanah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Satupun yang meninggalkan tempat itu, apapun keadaannya, menat di sana. Karena tujuan atau fungsi dari pasukan memanah itu adalah melindungi punggungnya pasukan kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi? Ketika awal pasukan sudah mulai kalah, mereka lari. Karena melihat mereka sudah lari, merasa aman. Maka kurang lebih 40 pasukan itu 10. Lihat itu Khalid bin Walid belum beriman, ini ada sebuah kesempatan. Akhirnya dia berkeliling masuk
sungai kering itu wadi, kemudian dia naik dari belakang bukit. Naik dia di atas. Ketika dia sudah berada di atas, sudah dia dapatkan tempat posisi yang terbaik. Akhirnya mereka bunuh semua yang ada di atas bukit kecil itu. Dan mulailah terjadi berubah keadaan. Ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW dibawa ke atas gunung Uhud. Nah, menimpa kaum muslimin pada saat itu disebabkan karena tidak mengikuti perintah Rasulullah. Syarat kejayaan dan syarat kemenangan mencontoh Rasulullah dalam perkataannya, perbuatan, mengikuti langkah-langkah beliau. Kita ingin menang, ikuti sunnah Rasulullah. Bagaimana kita kalau seandainya sunnah Rasulullah kita musuhi, kita benci, orang-orang menjadikan sunnah Rasulullah kita benci, ya, maka kejayaan itu tidak akan bisa kita raih. Dan yang terakhir dalam pembahasan ini, ya, insyaallah setelah azan kita masuk dalam pembahasan yang lain. Kenapa Nabi SAW kita jadikan suri tauladan? Karena Nabi SAW adalah qudwah, contoh dalam segala keadaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nabi SAW itu sebagai laki-laki biasa. Tidak jadikan Nabi SAW sebagai suami biasa. Ya, akan tetapi Nabi dicontoh menjadikan hal itu semuanya ada supaya kita mencontohnya. Dan nanti insyaallah setelah azan ini kita sambung dari sisi-sisi apa saja kita mencontoh Rasulullah SAW. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sisi-sisi yang perlu kita perhatikan kita mencontoh Rasulullah SAW. Yang pertama, beliau adalah qudwah di dalam akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau sungguh di atas akhlak yang baik. Di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan bahwa Rasulullah SAW sungguh di atas akhlak yang baik. Maka tidak ada lagi akhlak yang lebih baik daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa ada negara yang akhlaknya sudah akhlak Islami, dia harus kembalikan kepada akhlaknya Rasulullah SAW sebagai barometer untuk mencontohnya. Maka kita melihat bahwasanya akhlak Rasulullah SAW adalah Quran. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Yani akhlaknya adalah Al-Quran. Beliau ridha dengan keridhaan Al-Quran. Beliau marah karena marahnya Al-Quran. Beliau tidak pernah berkata keji. Beliau tidak pernah mengangkat suara keras-keras seperti orang mengangkat suara di pasar, menghardi. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Akan tetapi beliau membalas dengan maaf dan lapang dada. Ini apa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah akhlak-akhlak yang ada dalam Al-Quran. Istri beliau Safiyah bint Huyai radhiyallahu anha, dia mengatakan ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan, wallahi laqad khadamtuhu 9 sinin. Ma 'alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alt kadza wa kadza. Wala li syai'in taraktuhu halla fa'alta kadza wa kadza. Apa kata Anas? Aku tidak mengetahui dari beliau. Beliau mengatakan sesuatu akan perbuatan yang aku lakukan. Kenapa kamu lakukan begini dan begitu? Kalau kita akan gini, ketika anak kita salah, badai kerajaan itu. Rasulullah nggak pernah lakukan itu dan menanyakan kepada Anas. Atau dengan menanyakan tentang sesuatu yang aku tidak lakukan. Lalu Nabi tidak mengatakan, kenapa kamu tidak lakukan begitu? Begini. Sebagaimana yang kita lakukan kepada anak kita atau orang-orang yang mungkin berinteraksi dengan kita. Rasulullah enggak pernah melakukan ini. Juga Anas Malik dia mengatakan, kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqa. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Pada suatu hari aku diutus untuk kebutuhannya. Faqultu wallahi la adhab. Lalu aku katakan, aku tidak pergi. Anas umurnya masih anak-anak pada saat itu. Wa fi nafsi an adhhaba lima amarani bihi nabiyullah. Tapi pada diriku ada keinginan untuk berangkat atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Fa kharajtu hatta amurra ala subyan. Lalu aku keluar. Jadi perintah Nabi tadi tetap di kerajaannya. Dia melewati sekelompok anak-anak. Ya namanya anak-anak. Ya. Wahum yal'abuna fis suq. Mereka bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada biqafaya min wara'i. Ternyata Rasulullah SAW memegang pundakku dari belakang. Lalu beliau mengatakan, qal fanadhartu ilaihi wa huwa yadhak. Aku melihat kepada beliau, Nabi tersenyum. Ya. Faqala ya Unais, adhabta haitsu amartuk. Wahai Anas, Anas panggilan kecilnya adalah Unais. Ya, panggil sayang istilahnya. Wahai Unais, engkau pergi kepada yang aku perintahkan? Qala qultu na'am, ana adhabu ya Rasulullah. Lalu Anas mengatakan, ya, saya pergi ya Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak marah, tidak memerintah, tidak. Tapi dengan baiknya beliau menyapa. Dan ini adalah bagian kecil yang dicontohkan atau digambarkan, dan tentu buku-buku hadis sangat penuh dengan akhlak Rasulullah SAW. Kemudian beliau adalah qudwah di dalam hilmi dan al-afwi, dalam bijaksana dan memberikan maaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlemah lembut dengan mereka. Kalau seandainya engkau berkata kasar, hati keras, pasti mereka akan lari darimu. Tapi apa yang disuruh Allah? Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa kepada diri kita, ini adalah ayat bagaimana seorang dai bersikap terhadap mad'unya, atau seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya, atau kepada manajer kepada bawahannya. Adalah lemah lembut, tidak berhati keras dan kasar.
Sebab boleh jadi orang takut kepada kita di hadapan kita, tapi di belakang kita dicemoohkan, atau perintah kita tidak dikerjakan, atau mereka akan lari. Ya, nah ini Nabi kita Muhammad SAW adalah yang telah menjalankan ini semua. Bijaksana, rasa maaf, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, maafkan. Ya, kemudian minta ampunkan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarah. Kadang-kadang ketika kita rapat misalkan dalam sebuah organisasi, ada struktur, kita sebagai pimpinan merasa harus apa pendapat kita harus dikerjakan. Tidak mesti. Ya, boleh jadi apa yang kita pandang tidak seluas apa yang dipandang oleh sebagian orang. Maka kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bermusyawarah dalam urusan dunia, ya, dalam urusan agama tidak ada Nabi bermusyawarah. Dalam urusan dunia, ketika mau perang Uhud, bagaimana Nabi SAW mengumpulkan senior-senior sahabat untuk bermusyawarah taktik di dalam peperangan, apakah perang dalam kota atau dua kota. Ya, ini adalah musyawarah, dan Nabi sering bermusyawarah dengan para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasyawirhum fil amr. Anas bin Malik dia mengatakan, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani ghalidul hashiyah. Saya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memakai kain burdah yang agak kasar. Fa'adrakahu Arabi. Lalu ada seorang Arab pedalaman temu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajadzabahu jadzbatan syadidah. Orang Arab ini menarik kain Rasulullah itu dengan kuat. Hatta nadartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad atharat bihi hasyiatur rida. Sampai saya melihat kepada lehernya Rasulullah SAW, ya, berbekas disebabkan oleh kain tadi. Ya, min syiddati jadzbatihi, karena kuatnya tertarik, akhirnya memberikan bekas. Tarik berarti boleh jadi dia bergeser, sehingga kasarnya dari ujung dari kain itu memberikan bekas pada Rasulullah SAW. Semakal, lalu Nabi SAW, lalu orang tadi berkata, murli min marillahi alladhi indak. Faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi'ata. Apa kata orang Arab tadi? Perintahkan untukku agar aku bisa mendapatkan harta Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu. Yani dia memerintahkan kepada Rasulullah untuk memerintahkan orang memberikan harta Allah kepadanya, gitu. Lalu Nabi SAW iltafata ilaih, melihat kepadanya, dan beliau senyum. Ya, fadhahik itu maknanya adalah senyum. Thumma amara lahu bi'ata. Lalu Nabi memerintahkan untuk memberikan. Coba kalau kita mungkin muka kita menjadi merah, itu bermacam-macam. Ya, lalu kita mungkin bersikap membalas. Itu kalau kita. Tapi Rasulullah SAW tidak. Ya, Rasulullah SAW dengan lemah lembutnya dia bersikap, dan begitu juga hendaknya kita sebagai seorang dai atau seorang pimpinan ketika berhadapan dengan orang yang ketika bersikap kasar kepada kita. Dan ini adalah bagian dari contoh yang perlu kita contoh Nabi SAW. Masih banyak lagi, ya, kuduah dengan beliau tentang malu, kemudian sifat kasih sayang, bagaimana Rasulullah SAW, kemudian bagaimana mencontoh Nabi dalam menjaga janji, kemudian mencontoh Rasulullah bagaimana tawadhu'nya, kemudian yang lainnya bagaimana dengan keluarganya, kemudian bagaimana diamnya Rasulullah seperti apa, jika berbicara dia seperti apa. Dan ini adalah sebagai kita contoh, sehingga kita
bisa menjadikan betul-betul Nabi SAW sebagai suri tauladan. Sampai oleh ulama menjelaskan bagaimana ketawanya Rasulullah itu seperti apa, ya, sedihnya seperti apa, nangis Rasulullah itu seperti apa. Dicontohkan atau digambarkan oleh para ulama dalam rangka kita bisa menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan kita yang baik. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga kita bisa menggali lagi, mempelajari bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Dari buku mana kita bisa melihat atau melihat potret dari kehidupan Rasulullah adalah dalam hadis-hadis, kitab-kitab hadis. Kitab sejarah dan buku sejarah yang terbaik kata ulama adalah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini yang dikarang oleh Ibnu Qayyim. Ini adalah sangat bagus sekali. Beliau juga menjelaskan tentang kehidupan Nabi per keadaan. Hampir apa yang sama kita baca dalam buku ini, dan di sana lebih dikupas lagi. Salat beliau bagaimana, wudhu beliau bagaimana, kemudian kalau kehidupan dia dengan keluarganya bagaimana, dan itu dijelaskan. Dan inilah yang seharusnya kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita betul-betul bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita yang baik. Karena cinta kita kepada Rasulullah, apa yang bisa kita raih adalah berkumpulnya kita dengan orang-orang yang kita cintai. Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabt. Engkau berada atau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka tentu sebaik-baiknya orang yang kita cintai adalah Rasulullah SAW. Cinta tidak hanya sebatas ungkapan, ya, simbolik, akan tetapi cinta adalah pada hakikatnya ada mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.